Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini ada satu unit Jupiter set yang bunyinya itu kalian udah dengar tadi di awal, dan itu gejala suara dari setang sehernya. Jadi ada beberapa yang berpikir mungkin itu suara kopling. Nah, ini saya kasih lihat ke teman-teman. Nih, karet koplingnya goyang. Jadi di sini dia diem, di sini dia gerak. Tapi ini tidak akan menimbulkan suara seperti yang didengar tadi. Dia hanya akan menyebabkan suara pada saat langsam itu dek 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 dek. Namun apabila gigi persneling dimasukkan, suara itu hilang. Nah, deteksinya gini. Kalau teman-teman motornya bunyi kayak tadi, tapi gigi persneling dimasukin, gelek ya. Gigi persneling dimasukin, roda belakang gantung, terus ditahan remnya, berarti ini tidak muter ya. Ya, maksudnya tidak ada beban. Nah, pada saat langsam ini belum muter, gigi masuk, diem total, ini diem. Yang muter hanya asnya saja. Nah, jika suara itu hilang, suara yang kayak tadi itu hilang, maka masalah ada di sini. Bisa ininya yang oleng, atau ini yang oleng bisa. Tapi apabila gigi dimasukkan, kemudian posisi langsam, pedal rem ditahan, roda belakang tidak berputar, otomatis ini diem. Tapi suara masih ada, maka fix masalahnya dari tengah, yaitu di bagian sininya, suara setang seher. Karena gini, pada tipe motor Jupiter itu, kalau suara kopling juga dengan suara setang. Suara setang juga kadang-kadang mirip dengan suara kopling. Kenapa? Di sini ada lubang besar. Nah, di sini ada lubang besar. Terdapat beberapa lubang. Ini jika di tengah mesin karternya itu ada suara, maka suara akan begitu terdengar di area sebelah sini. Sebab suara itu tidak terhalang oleh blok, karena ini bolong. Jadi suaranya sampai ke sini. Nampak bagaikan suara kopling. Kalau didengar-dengar itu kayak di sini, tapi kayak di tengah. Nah, ini sering terjadi rancu ya. Dalam arti teman-teman itu suka bingung. Ini suara kopling apa suara setang? Nah, ini saya kasih lihat. Ada banyak pertanyaan tentang hal ini, jadi saya buka dulu baru saya jelasin biar teman-teman lebih paham, oke? Nah, ini goyang. Nah, betul, ini goyang. Tapi ini timbul suara pada saat posisi tidak ada beban. Ketika ada beban, ini akan tertahan di satu sisi. Bisa di sebelah sini contohnya. Karena ini kan muter toh. Nah, sedangkan ini menahan gigi rasio terkoneksi dengan rantai dan roda belakang. Jadi kalau roda belakang tidak berputar, berarti ini diam, tidak berputar ya pada saat terkena kopling. Nah, karena ini adalah sistem otomatis, maka ketika motor ini bunyi, gigi masuk, roda belakang tidak berjalan, maka ini diam, ini juga diam, tidak berputar. Yang berputar hanya poros. Paham ya teman-teman? Saya sudah mengulang 2 kali untuk menjelaskannya. Jadi fix suaranya adalah mesin tengah atau setang sekernya. Di sini nggak ada masalah. Nah, ini efeknya gimana ini kalau kayak gini? Ini bikin gasnya delay. Jadi kalau kita udah pondah gigi, itu ada spasinya dulu, gelenyet gitu. Jadi ada delaynya karena ini ketinggalan. Nah, kalau kalian lagi ngebut kemudian lepas gas, catatan lepas gas sampai engine brake engine sama aja. Ini ketika ditarik lagi itu ada kayak spasinya, ada gelenet gitu, ada delaynya, ada spasinya. Ini karena ketika engine brake ini balik ke sini, dek ya kan, menahan daya dorong dari motor itu sendiri, efek gravitasi dan gaya sentrifugal. Nah, ketika ditarik lagi dia akan terlontar ke belakang, glek gitu lah. Pas lepas gas, engine brake ini nahan ke depan, dek. Ketika ditarik dia nahan ke belakang, dek. Nah, ini biasanya timbul suara itu di awal-awal ya. Pada waktu masuk gigi, glek. Setiap pindah gigi itu ada ledet gitu, ada spasi, ada delaynya. Ini efeknya ini. Lah, ini diganti bagus apa enggak bagus? Catatan, kalau ini diganti manual, ini enggak akan tahan lama ya. Karet kopling ini teman-teman bawa ke bengkel contoh. Ini karet koplingnya diganti. Mbok sekalipun dengan yang original. Walaupun karet ini enggak ada yang original. Karet kopling enggak ada yang original. Adapun itu bungkusnya tok. Kemudian dipasang manual.
waktu dipasang kenceng banget, nggak ada goyang. Tapi pakai seminggu, buka lagi pasti sudah goyang. Nah, kalau ini kepengen normal, belinya satu set antara gigi ini dengan aluminium blok ini. Satu paket yang sudah ada kelingan karetnya dari pabrik. Kalau dikeling sendiri, nggak awet bos. Nih buktinya. Ini kelingan, ini pernah dikeling. Nah, ini pasti pernah dikeling. Nah, goyangnya, tuh suaranya. Ini suaranya lumayan bos. Nah, nanti kita cek di bagian sini kayak gimana. Tak buka nih. Atau kalian pengen lihat putarannya, poros senggolnya ngegol apa enggak? Kita lihat dulu. Jangan terlalu lama. Ini hanya untuk kasih contoh saja. Nah, di sini poros engkol center, suara fix dari tengah ya. Di sini nggak kedengaran apa-apa, tapi dari rongga yang di sini kedengaran suara klek 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 klek. Ini setangnya. Ini perhatikan ada per kecil di sini. 1, 2, 3, jangan sampai hilang. Ini stud kopling namanya. Ini enggak mampu ya bos, saking kencengnya. Yan. Kan sudah saya katakan tadi, ini kalau kelingan pasti tidak akan tahan lama. Dalam tempo beberapa hari saja ini sudah goyang lagi pasti. Apalagi, tapi nanti kalau udah goyang kayak gini nambah nggak? Biasanya enggak. Jadi kalau kelingan manual, ini awalnya kenceng, enggak goyang. Begitu dipasang, 1 minggu dipakai, pasti udah kayak gini teman-teman. Tapi ya belum sebanyak ini, paling goyang dikit. Nanti lama-lama akhirnya sebanyak ini. Nah ini kalau mau yang bagus ya harus yang press. Ini kan manual palu, dipukul-pukul, bongkarnya juga digerinda-gerinda gini. Jadinya kayak gini. Nah ini kalau mau ndak goyang, mau yang bagus, belinya satu set yang pabrikan. Ini paham ya? Cek gambar teman-teman. Ini namanya kopling ganda teman-teman. Kita akan perhatikan apakah ada masalah serius di kopling gandanya atau gimana. Kita cek terlebih dahulu. Nah ini kalau ditarik langsung, ini ambrol nanti. Jadi tangan masuk ke belakang, di belakang sini ada kampasnya. Ini harus keluar bareng kalau ndak pengen ambrol, tapi agak seret ini teman-teman. Ini bisa dikeluarkan dulu busnya. Ini di belakang sini ada cangkut dikit. Bisa dibantu pakai kunci L kayak gini. Tapi kalau ngodeknya dari sini, hati-hati. Sebab di belakang sini ada gigi plastik. Kalau kecongket nanti pecah, masuknya di sini. Nah, biar agak keluar dulu dikit teman-teman. Nah, soalnya kenceng. Nah, kalau udah goyang dikit enak bos. Apa-apa kalau digoyang jadi penak. Nah, masih agak seret teman-teman. Goyang aja nggak apa-apa kayak gini. Kok agak susah ya? Agak bermasalah ini teman-teman. Orang metu-metu. Enggak, kalau ini agak susah, kita tarik pelan-pelan. Ambrol enggak? Ambrol kan? Nah, karena di sini ada gigi otomatisnya atau one way clutch.
Nah, di sini ada pegas biasanya, nanti pegasnya pada jatuh. Ada ringnya. Biasanya yang seret ini bus one way-nya. Nah, ini pirnya mabur kemana? Oh, pirnya jatuh di bawah sini, teman-teman. Nanti kan, ini bahannya plastik, sangat mudah pecah. Nah, di sini per ini harus hati-hati, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kalau lupa ketinggalan bisa ajur motornya. Nah, kalau ini mudah dilepas, tapi bus yang ini nih macet dia. Caranya bisa seperti ini. Nah, didorong. Set ya. Pakai kunci L juga bisa seperti ini. Tahan. Nah. Soalnya ini gigi. Dia connect sama ini, jadi mengunci kuat. Nah, ini juga ada gigi cautnya. Nah, kayak untuk kampas gandanya it's okay, ada masalah di sini. Nah, benda ini penting ya teman-teman, nggak boleh teman-teman mengabaikan benda ini. Ada beberapa hal yang suka diabaikan oleh teman-teman, masalah masang beginian. Kalau masang beginian tidak sesuai juga bisa bikin masalah. 19. Bentar, saya mau kasih lihat biar agak lebih terang. Sebelumnya informasi gambar terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana ini gambarnya? Kita sudah ganti perangkat. Apakah kualitas gambar lebih bagus? Oke, ini masang beginian doang, tidak boleh sembarangan. Perhatikan ya, saya akan melepas, kalian perhatikan titiknya di sini. Sejes. Ini ada lubang, bos. Di sini ada lubang. Ini harus sentrik dengan yang ini. Makanya ini di sini ada tanda titik. Lubang ini bisa seperti ini, lurus dengan tanda coak ini. Si, ora ketok. Nah, deloi. Ini juga bisa. Jadi kalian masangnya begini ya boleh, masangnya begini juga bisa, karena di sini ada lubang, ya ada lubang, di sini ada lubang juga. Fungsi ini untuk apa? Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk balance dan juga sebagai penampung kotoran. Jadi di sini residu oli yang melewati filter, ini kan ada filter. Nah, ini ada filternya, ada saringannya lah. Rodo atas, tang, yang lancip. Gini cara kerjanya, saya jelasin dulu. Ini kan pompa oli, ini gigi pompa oli. Akan menaikkan oli ya, menuju ke lubang yang ini. Nah, lubang yang ini menuju ke bak yang samping, bak kanan, lalu masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam sini, kemudian akan terurai. Di sini ada bolongan ya. Nah, ini ada lubangnya ini untuk membasahi kopling ganda. Dia nyembur di sini dari pompa masuk sini menuju ke bak kanan, dari bak kanan masuk ke sini, lalu di sini dibagi, di sini nyembur membasahi kopling ganda. Nah, di sini sebagai balance atau pembagi kotoran, bukan pembagi, penampung kotoran. Karena gini, dalam hukum bobot ya, antara benda cair dengan benda padat, bagaimanapun tetap lebih berat benda padat. Nah, dalam gaya sentrifugal, benda yang lebih berat itu akan lebih dulu terlempar dibanding dengan benda yang lebih ringan. Mungkin agak susah lah ya. Intinya si ngapot yang mencolot di sit. Nah, karena residu itu masuk kategori benda padat yang berada di benda cair, maka dia akan terlontar keluar lebih dulu di sini, lalu masuk ke dalam sini. Nah, kotoran itu akan terjebak di sini. Maka buat teman-teman pengendara Jupiter, ini wajib dilakukan perawatan, yaitu dibongkar, kemudian ini dicuci. Ini dicuci, karena ini pasti penuh dengan kotoran, sisa dari residu oli itu sendiri. Bak penampung yang gue nyuci karbu itu loh, mengkoi. Ini. Nah, kalau ini penuh gimana Mas Bun? Nah, kalau ini sampai penuh dengan kotoran, nanti residu tidak akan tersaring, melainkan akan terbawa masuk ke dalam poros engkol.
Nah, efeknya setang sehernya cepat rusak. Hanya gara-gara ininya kebak. Kita bersihkan dulu ya, Bos. Hasil lihat dulu nih. Ini cabutan ya. Oke, tangan saya bersihkan dulu ya. Ya bersih sedikit lah, nggak kotor-kotor banget gitu. Ini di dalam ini banyak kotorannya, Bosku. Nah, tuh, biar masuk dulu. Soalnya madet ini di dalam. Nah, ini bensin bisa masuk ini. Kerasa koclok-koclok. Nanti keluar dia. Nah, keluar tuh. Perhatikan. Ini mulai keluar residunya. Nah, saking lembutnya teman-teman. Karena ini yang lolos dari filter, terbawa ke oli. Nah, tuh. Kotoran-kotoran super lembut. Nah, perhatikan. Jadi kayak pasir kecil banget, debu lah ya, kayak debu. Tuh. Ini tertampung di dalam sini. Jika ini dibuang gimana, Mas Bun? Wah, setang sekernya bolak-balik rusak, Bos. Oh, masih keluar juga, teman. Sangat banyak kotorannya. Nah, perhatikan perubahan warna bensinnya tadi. Ini nanti akan dibersihkan berulang ya. Dikocok-kocok. Nah, kalau Anda punya duit banyak, ini diganti. Orang ribet-ribet nyuci. Tapi kan eman-eman ya, ini masih bagus, nggak rusak, cuma kotorannya sudah banyak. Kalau menurut peraturan buku servis, menurut panduan mekanik bengkel resmi, kalau udah kayak gini beliin yang baru, ganti baru, wis beres. Karena mereka nggak mau koclok-koclok kayak gini, makan waktu ya toh. Terus le ngumbah iki ora nongkose ya lah. Nah, kan gitu. Tapi kita nggak gitu. Kita cuci aja telaten kayak gini. Lumayan. Iya, dikocok-kocok ini kan lumayan lah. Kan biasa ngocok-ngocok toh. Nah, ini ngocok ono manfaate. Ngono kuwi lho, Bos. Nah, kocok sampai kemeng. Kok nek wis crot kabeh kotorane, iki baru rampung. Iki kandel nang jero, teman-teman. Ini kandel. Nah, disemprot kompresor Kang Bun bisa, tapi kotorannya cuma lari-lari tok. Kena tekanan tinggi lari ke sini muter-muter. Ya, karena apa? Di dalam dia itu madet, teman-teman, kenceng. Nah, kocok sih ini sih. Main mengurai dulu. Lah, nanti kalau sudah terlepas dari kepadatannya itu, baru disemprot pakai kompresor. Soalnya apa? Lubang di sini semua. Kecuali di sini ada lubang, semprot keluarnya lewat sini, wajar. Loh kok ngene ya? Enaknya banyu, Bos. Nah, ini ya. Ya aku tuh ambiar sak jerone resik ngono kuwi lah. Wis, nah. Hal-hal sederhana yang harus diperhatikan sama teman-teman itu. Ini bolongan ini juga harus pelong sampai ke dalam. Nah, ini setangnya bermasalah, bisa juga karena banyak hal. Umur, karena tersumbat, atau lain hal. Ya. Kita cek lahar kruk asnya gimana. Lahar kruk asnya kalau kayak gini belum kerasa, teman-teman. Apakah goyang apa tidak? Bisa jadi tidak goyang karena pada Jupiter ini sangat kuat dan sangat kencang, beda dengan Honda. Kalau Honda pasti ada spasi kanan dan kiri. Tapi pada tipe yang tidak ada spasi alias full kencang ya. Gitu. Nah, kemudian pada teman-teman yang nanya masalah rasio, gigi rasio saya kok cepat mengalami masalah. Kenapa? Satu, kadar oli yang tidak memenuhi standar atau sudah terlalu kotor. Karena ini rasio berada di bagian bawah. Berbeda dengan tipe Honda. Kalau Honda rasio ada di atas. Ya, jadi gigi rasio itu tertumpuk di sini, botolannya juga ada di atas. Sedangkan pada Yamaha botolan ada di bawah, botol pemindah. Maka di sini tingkat presisinya sangat tinggi, kerapatan millingnya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau sampai terjadi oli yang tidak sesuai atau terlalu banyak residu, itu akan membuat perpindahan gigi rasio itu mengalami hambatan. Namun pengendara tidak akan merasakannya, tetapi mesin akan berkorban. Sehingga
gigi rasio terutama pada gigi 3 itu lebih cepat mengalami tingkat keausan. Karena apa? Gigi 3 itu adalah beban yang tanggung, dia tidak enteng, dia juga tidak berat. Dan sering para pengendara ketika menggunakan motor jenis Jupiter pada waktu gigi 4 ya, dia akan turun di gigi 3. Kemudian gigi 3 sering dijadikan sebagai gigi pacu pada posisi akselerasi. Maksudnya ketika teman-teman lari menggunakan gigi 4 gitu kan, kemudian ada halangan entah apa itu, kemudian teman-teman menurunkan gas. Nah, kalian hanya akan turun di gigi 3. Sedangkan torsi mesin belum mencapai pada titik kelayakan menggunakan gigi 3. Akhirnya gigi 3 itu dipaksa. Nah, akhirnya kaboten karena ngangkat pada torsi yang rendah, tetapi terlalu ringan pada waktu menggunakan torsi yang tinggi. Makanya jika motor Jupiter sering dipakai orang yang tidak berpengalaman, itu biasanya akan mengalami kerusakan pada gigi 3 dan gigi 2-nya rentan mengalami kerusakan. Lalu apakah kualitas motor Yamaha itu jelek? Tidak. Tetapi faktor pengendara yang tidak memahami spek motornya. Dia sering memacu dengan gigi 3 dan gigi 2 pada torsi yang tidak berimbang. Walhasil benturan rasio antar primer dan sekunder itu mengalami titik yang tidak balance. Ketukannya terlalu besar. Itu satu. Yang kedua adalah orangnya pengalaman tapi olinya jelek. Jadi menggunakan oli yang tidak berkualitas. Walhasil botolan akan mengalami keterlambatan pemindahan walaupun hanya sepersekian milisecond saja. Titik gesernya tidak maksimum, itu gigi rasio akan berbenturan. Walhasil aus. Nah, untuk bagian ini saya sudah jelaskan ke teman-temanku semuanya. Semoga yang bertanya di YouTube saya atau di channel saya itu sudah terjawab tentang suara Jupiter. Ada yang sanksi, apakah suara setang, apakah suara kopling, saya sudah jelaskan. Saran deteksinya juga sudah saya jelaskan. Kemudian ada pertanyaan tentang rasio. Kenapa motor rasio Jupiter itu gigi 3-nya dengung? Itu aus, mengalami kerusakan. Efek kerusakannya berbunyi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tadi pengendara yang tidak paham dan juga faktor oli yang tidak memenuhi standar kualitas. Semua oli itu bagus, tetapi kadang-kadang umur pakai yang terlalu lama sehingga menyebabkan kerusakan. Oke, selanjutnya saya akan bongkar bagian sini. Ini sudah jelas ya, fix setang sehernya bermasalah. Tinggal apakah pistonnya juga ikut bermasalah. Dan lahar kerkasnya bisa dideteksi kalau magnet sudah dilepas. Karena kita tidak bisa mendeteksi lahar kerkas bermasalah apa tidak jika magnet masih terpasang. Sebab magnet memiliki daya tarik dengan benda yang lain atau besi yang bersangkutan, yaitu spool. Sehingga mempengaruhi deteksi kita. Dalam memahami tentang hal ini butuh feeling yang tinggi. Namun jika ada daya tarik magnet, itu tidak bisa. Feeling kita pasti akan mengalami kegagalan. Sebab ini ketahan sama magnet. Jadi lepas dulu magnetnya, kemudian cek goyangannya. Sedikit saja ada goyang, itu pengaruh mesin menjadi getar. Ya, motornya getar, dibawa lari, kakinya cepat capek. Kemudian torsinya tidak bisa maksimum. Sebab mengalami tidak seimbangan pada langkah piston. Nah, pada teknologi Blue Core itu sudah diminimalisir. Pada teknologi Blue Core atau Yamaha terbaru pada Matic yang menganut sistem Blue Core, ini posisi piston dengan poros engkol itu tidak sentrik, mengalami titik perubahan karena pada tipe Yamaha itu memiliki daya gesek lebih tinggi pada titik mati atasnya. Jadi ketika motor mengalami daya kerja, piston mengalami gesekan ekstra. Ini center. Kalau jenis ini belum Blue Core, jadi masih titik poros ini dengan titik tumpu atasnya masih center. Sedangkan Blue Core itu berbeda, ada perubahan derajat. Sudut senternya diubah demi mempertahankan cadang lebih tahan lama. Itulah Blue Core. Jadi Blue Core itu 3 sisi yang diubah pada konsep Yamaha, disebut teknologi Blue Core. Kemudian pada bagian klepnya juga mengalami sudut squeeze dan titik bukaan yang berbeda. Jadi noken as buring pada motor Blue Core itu berbeda dengan pendahulunya. Maksudnya titik sentriknya dengan yang ini. Yang membedakan apa? Titik Carter dengan titik block. Kalau ini dimasukkan ke Vega gimana? Masuk. Masukkan ke Jupiter lama gimana? Masuk. Sebab masih sama. Tapi dengan teknologi yang Blue Core beda. Nggak bisa. Segitu aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang lain silahkan tanya saja di kolom komentar.
Saya pasti membaca pertanyaan kalian, tapi saya tidak akan menjawab melalui kolom komentar, sebab tidak akan cukup waktu saya. Jadi saya akan jawab dengan video, biar kalian lebih mudeng dan lebih paham. Sekalipun saya jawab melalui kolom komentar, kalian juga akan bolak-balik nanya lagi. Sekian, terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.